Halo guys, selamat malam. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam, Pak Ari. Ya, kita edisi ke-6 Rabo Sharing ya. Yes. Kali ini kita kedatangan tamu siapa nih Mas? Pak Agus Leonardus. Pak Agus Leonardus. Seorang fotografer senior yang sudah motret dari tahun 70-an. 70-an ya? 70-an, sejak umur 20-an. Oh gitu ya. Gila ini. Udah lahir belum Mas? Saya dipikirkan aja mungkin belum itu. Mas Bimo, Ya. kita izin dulu untuk buka masker Oh, ya, biar siap. lebih enak teman-teman. Oke. Sorry ya. Yes. Oke. Oh. Kita ini sekarang di mana lokasi nih, Pak Ari? Oke, kita kali ini sedikit berbeda. Ya, kita ada di Kopi Papos. Wih. Ya, Kopi Papos. Kita gimana Kopi Papos? Ada di 0KM 0KM. ya. Ya, kita lihat videonya dulu. Yes. Iya guys, itulah profil dari Kopi Kopi Papos. Papos. Ya kan? Terima 5 kasih kilometer. Mas Helmi. Nanti bisa follow Kopi Papos ya. Yes. Teman-teman mau datang ke sini, suatu tempat yang menurut saya sangat enjoy dan penuh sejarah. Romantis. Pasti. Salah satu tempat di pojok romantis Jogja. Oh gitu ya. Kita tadinya itu mau outdoor sebenarnya. Oh, mau outdoor ya? Mau outdoor ya. Tapi karena cuaca hujan begini terus mau nggak mau ya harus indoor. Kayaknya kita udah chemistry udah dapet ya. Sejak di Kopi Papos itulah jadi chemistry-nya terbangun. Besok kalau ada job-job MC mungkin ya. Oke, kita kembali ke tema. Kita ada di Kopi Papos. Terima kasih Mas Fauji Ilmi. Kita juga tema ke episode ke-6 ini Mas Bimo dan Pak Agus. Monggo Mas Bimo bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ya, Agus dulu. halo Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Gimana kabarnya, sehat Halo, selalu? selamat malam Mas Hari, Mas Bimo. Lama Siap. nggak jumpa. Iya nih. Salam sehat Pak. Gimana Ya, Pak Agus sehat. kondisi? Alhamdulillah. Masih motret gak ini Pak Agus, kondisi-kondisi pandemi begini? Ini udah beberapa minggu nggak motret ini. Lagi sibuk, ada yang harus diselesaikan. Yang itu ya, Itu bukunya jadi- ya, bukunya ya, Hah? bukunya. Bukan urusan lain, urusan. Oh, beda ya, lagi. Iya. beda. Kemarin kan beda. habis 64 rencana Pak Agus mau ngeluarin buku yang 365 kalau nggak salah Pak Agus. Ya, ini masih in proses. Nah, Belum sempat saya garap lagi. nah. Mudah-mudahan setelah urusan-urusan ini selesai, bisa mulai lagi. Amin, 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 Amin. Biar lebih selesai Pak Agus. Amin. Seperti biasanya, Ya. nanti ada voucher. Oh iya, nanti teman-teman kalau yang mau nanya ada voucher. Nanti Mas Helmi mau nambahin voucher juga silakan. Iya. Tak dengar ya? Iya. Iya, ada Suaranya pertanyaan. putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Ya, ini sinyal. Ya, sinyal. putus-putus. Nggak dengar ngomong apa, nggak dengar. Oh, nggak ada. Oke, kita Diulang. Diulang. Oke, diulang. Nanti ada pertanyaan Pak Gus. Di sini ada 3 voucher di pertanyaan di YouTube. Kita Ya, akan nanti pilih kita akan penanya- pilih penanya- tiga penanya tiga terbaik. penanya terbaik. Ada voucher cleaning sensor dan voucher Oh, dari Gudang. bukan untuk saya ya vouchernya ya. Bisa Wah. juga. Pak Agus mau ngasih voucher masuk museum kamera mungkin. Iya, bisa juga. Oke, Pak Agus. Oke. Ya. Saya memulai dari Pak Agus motret itu kan sudah sejak tahun 70-an ya Pak Agus ya. Sejak usia 20 Tahun 77, 76, 77 lah. 77. Itu usia berapa waktu itu Pak Agus? Berapa ya? Saya lahir 55, 22 tahun. Oh, 22 tahun. saya baru lahir, Pak. Nah, itu. Oh, udah berlahir ya? Baru merojol. Baru merojol. Iya.
Ya Pak Agus nih seangkatan sama ayah saya Pak Ari. Oh, Jadi gitu. ayah saya itu dulu juga Hisfa, Oh, Hisfa, motret. Mungkin motret. kalau ketemu juga kenal juga dengan Pak Pasti. Agus. Cuman tahun 2000-an itu sudah nggak terlalu aktif motret dulu. Nah, oke Pak Agus, umur 22 dari tahun 77, apa yang membuat Pak Agus konsisten berkarya hingga sekarang bahkan menelurkan buku yang istimewa menurut saya? Ya apa ya, saya sih mengalir aja sebetulnya, gitu. Tapi menurut saya mungkin ya saya bisa menikmati fotografi itu, saya nikmati betul, gitu ya. Jadi akhirnya awal-awalnya waktu saya masih belajar belum tahu tuh fotografi itu seperti apa. Tapi setelah banyak baca, banyak bergaul dengan teman-teman, terutama setelah saya juga bekerja sama dengan majalah Tempo, majalah Fotomedia, terus ngobrol-ngobrol dengan banyak seniman. Akhirnya saya tahu kalau fotografi itu sebetulnya bahasa. Ya. Dan dengan memotret itu sebetulnya saya seperti berkomunikasi. Jadi ya seperti Anda juga, seperti teman-teman lain yang mungkin mengikuti acara ini, ya kita kan nggak pernah bosan kan, kita berkomunikasi. Ya kira-kira gitulah. Ya, jadi Pak Agus ini pengalaman memotret selama sekian puluh tahun itu komplit Pak. Artinya motret komersil pernah, motret jadi jurnalis pernah, jadi fotografer yang punya ngajar juga pernah ya Pak ya. Oh iya. Komplit banget itu ya, komplit banget. Gitu. Jadi lengkap. 17 tahun saya ngajar. Iya. Oke Terus Pak. juga ada Secara museum di- ya. di Museum lembaga sekarang punya yang museum formal ya. fotografi, gitu ya. 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 Pak Agus, memotret adalah salah satu cara berkomunikasi. Yes, saya sepakat. Artinya kita berkomunikasi secara visual. Bahkan ada satu tagline yang saya juga sangat senang, biar foto yang bicara. Gitu. Oh iya. Itu salah satu tagline yang menarik Yang sekali. menarik. Dan saya sependapat itu dengan itu karena kita sudah memotret, memikirkan bagaimana itu akan menjadi sebuah media komunikasi. Yes. Melalui teknik-teknik foto tertentu, melalui komposisi tertentu, sehingga ketika misalnya Pak Agus menjadi seorang jurnalis, waktu itu pernah menjadi jurnalis motret untuk majalah dan sebagainya gitu ya, lalu membuat satu tulisan itu dan foto itu bagaimana korelasinya Pak Agus? Caption, Jadi sebenarnya kalau caption. fotografi ya, foto itu kan sudah bicara, Ya. tapi gambar itu sendiri tidak bisa mengungkapkan semua yang ada. Jadi misalnya waktu itu kita nggak bisa ngomong soal waktu dengan foto itu, paling cuma pagi, siang, malam gitu kan. Ya. Tapi secara persis kan nggak bisa. Ya, Hari ya. apa nggak bisa kan. Ya, Bau nggak bisa. Ya, Ya kan ya. banyak yang sebetulnya ada keterbatasan dengan bahasa visual, Ya, tetapi juga demikian ada keterbatasan dengan bahasa tulis. Jadi sebetulnya saling melengkapi. Betul. Makanya kalau foto di majalah atau di koran itu selalu ada captionnya. Gitu. Itu untuk melengkapi yang tidak bisa dikatakan dengan visual, ya dilengkapi dengan caption. Ya. Gitu, kira-kira gitu. Saling melengkapi lah. Ya. Lalu kalau komunikasinya dalam sebuah fotografi yang bisa menjadi jembatan bagi orang untuk melihat itu, kira-kira bagaimana Pak Agus foto yang communicate gitu ya dengan orang itu? Ya itu sebenarnya ada dua belah pihak ya yang berperan ya. Satu fotografernya sendiri, kedua pemirsa. Jadi semuanya harus bisa. Jadi tidak semua orang itu bisa memotret untuk komunikasi. Karena mungkin belum menyadari kalau fotografi itu bahasa. Tetapi demikian pula dengan orang yang melihat. Orang yang melihat, apalagi di Indonesia, itu tidak dibiasakan membaca gambar, membaca foto. Ya. Jadi kadang-kadang kesulitan. Kita kesulitan ini carpe opo gitu, gitu. Karena kita tidak dibiasakan sejak kecil, gitu. Sejak kita sekolah ya di SD, kita hanya diajarkan menggambar itu mencontoh, tidak mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada di hati melalui gambar. Betul. Gitu loh. Jadi
Ya seperti itu, kesulitannya seperti itu. Betul. Jadi betul. ya fotografer harus belajar juga, pemirsa juga harus belajar, sama-sama belajar. Ya, artinya seperti lukisan. Betul. Foto itu to Ya. express gitu kan, to Ekspresi. express, bukan to impress gitu kan Pak Agus. To express bagaimana Ya, mengekspresikan sesuatu itu melalui sebuah media, salah satunya fotografi. Nah, kalau kita bicara komunikasi, interaksi, tentu saja ada manusia. Gitu di Betul. dalamnya. Ada manusia. Pak Agus ini foto-foto manusianya itu, people-nya, Luar biasa. human-nya, portretnya itu, wow. Itu Kalau saya istimewa. secara personal nih Mas, simple tapi ces gitu loh. Kena gitu ya, Kena kena gitu ya. Kok bisa gitu? Ada Nyawanya itu soul-nya, feel-nya. feel-nya. Gimana tuh Pak Agus? Bisa menceritakan nggak? Karena gini Pak, kita kan pernah ketemu ya Pak pada saat itu di BCA kalau nggak salah Pak. Nah, pada iklan nih. transfer. Enggak, terus ada Mbak Taylornya itu bilang, lu kok bisa Pak Agus bisa foto kayak gini gitu loh. Nah yang di mobil kalau saya ingat saya itu foto bokongnya aja Pak. Mungkin Pak Agus ingat nggak ya? Iya kan, kok bisa gitu loh. Ya, Ingat ya Pak ya. Nah itu Ingat, maksud saya ingat. simple tapi ces gitu loh Pak. Iya, Nah iya, itu bisa menceritakan nggak Pak? Ketajamannya. Benar. Ya gini ya, kalau menurut saya sih fotografi itu sekali lagi bahasa. Ya, semua orang yang sudah belajar bahasa Indonesia pasti bisa ngomong, bisa menulis, bisa membaca. Ya, betul. Ya. Tapi kan tidak semua orang tuh bisa menulis cerpen, menulis puisi, Betul. apalagi menulis novel yang panjang-panjang, Betul. gitu. Yes, betul. Jadi sebetulnya ya foto itu sama dengan fotografer, itu sama dengan penulis. Jadi bagaimana dia bobot tulisannya, itu sebetulnya ya tergantung pada isi otak daripada si fotografer atau si penulis. Iya. Gitu loh. Jadi bacaan kita harus banyak, pengalaman hidup kita harus banyak. Iya, betul. Jadi kita harus selalu mengisi otak kita ini supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, kita sendiri harus belajar bahasa visual. Tidak hanya melalui foto. Saya kebetulan sejak sebelum memotret sebetulnya senang menggambar. Ya. Tetapi tidak pernah berhasil dengan baik. Setelah ketemu kamera baru, wah ini kayaknya lebih bisa saya. Iya. Tapi karena saya juga senang berkomunikasi, senang berteman, dan di Jogja itu gudangnya para seniman, Iya, saya berkumpul dengan mereka. Di situ saya banyak belajar. Justru saya banyak belajar mengenai konten fotografi, itu bukan dari fotografer, bukan dari komunitas fotografi, tetapi dari teman-teman seniman, dari teman-teman wartawan. Karena kalau kita ngumpulnya hanya di komunitas fotografi, umumnya yang dibicarakan cuma peralatan atau teknis, tidak pernah apresiasi dan konten, gitu loh. Nah saya beruntung karena teman saya seniman banyak, gitu, dan saya seneng ngobrol, makanya referensi saya itu banyak di situ. Betul. Jadi kenapa saya kok bisa membuat foto-foto seperti itu? Ya karena pengaruh dari para seniman itu, pengaruh dari wartawan, pengaruh apa yang saya baca. Betul. Memang Gitu, pengaruh dari obrolan-obrolan saya dengan siapapun. Betul. Gitu kira-kira. Ya, saling berpengaruh. Ketika saya membaca satu artikel di Magnum itu salah satu agensi yang gede di Amerika gitu ya. Antara fotografer dengan penulis, antara fotografer dengan sinematografer itu memang punya pengaruh yang kuat. Mereka saling menginfluence gitu ya, menginfluence gitu kan. Nah, kalau kita bicara tadi Pak Agus menarik sekali, ada yang menarik itu. Kalau semua orang bisa menulis, semua orang bisa membaca, tapi tidak semua orang bisa membuat cerpen, tidak semua orang bisa membuat puisi. Tidak semua orang bisa bikin novel yang panjang-panjang gitu ya. Itu menarik, itu terjadi dengan hal sekarang. Orang bisa motret pakai kamera juga harga semakin terjangkau, pakai HP juga bisa. Tapi tidak bisa semua orang mengkomunikasikan gambarnya dengan baik. Kalau mereka tidak belajar dengan baik juga. Gitu. Wah ini dia. Kopi Pak Pos. Mohon maaf nih Pak Agus. Wah iya. Nah, gosen aja. Mas Helmi digosen tuh Pak Agus. Oke, sampai itulah artinya everybody can take picture, yes. Tapi not everybody can take picture correctly
apa ya, can take picture dengan berbicara fotonya. Karena apa? Karena sekedar ngambil foto jepret sangat mudah di era digital seperti ini gitu ya. Bahkan Pak Agus ini punya museum kamera loh. Ya. Museum kamera. Mungkin Museum Kamera Fotografi 9 Art. 9 art gitu Art, ya. Itu isinya teman-teman yang ke Jogja yang punya hobi fotografi nanti bisa DM ke Pak Agus kalau kondisi sudah kondusif gitu ya. Tidak sekarang gitu. Nah, Jadi bisa lihat di situ mungkin kamera dari tahun berapa. Nah, yang menarik lagi di Rabu Sharing ini yang kita akan gali dengan Pak Agus Leonardus mungkin nggak sekedar hanya teknis tadi ya, betul. Kita bicara lebih dalam lagi. Betul. Pak Agus kemarin nulis di Facebook sangat menarik artikelnya, bukan artikel, tulisan gitu ya, tulisan pendek gitu, bagaimana di luar negeri ada pelukis-pelukis yang sangat handal untuk membuat duplikat lukisan-lukisan orang terkenal. Tapi mereka sendiri tidak bisa terkenal, gitu kan? Karena apa? Karena ternyata secara teknis mereka mumpuni, mereka menguasai, tapi mereka tidak punya ide sendiri, mereka ini dan sebagainya. Ini menarik sekali untuk kita bahas sedikit-sedikit Pak Agus sebelum kita masuk ke. Nah ini tulisan yang masih hot ini dari Pak Agus ini. Iya. Gimana itu Pak Agus tulisan itu? Ya itu seperti itu. Jadi yang pernah saya alami, saya lihat di Vietnam, di Cina. Itu banyak lulusan akademisi, mereka sangat piawai, sangat pintar sekali, bagus sekali melukis, ya. Tapi mereka nggak punya ide. Ya akhirnya apa, kemampuannya itu hanya dipakai untuk mereproduksi, gitu. Dan itu mereka bisa hidup karena cukup laku juga kan. Nggak mungkin lukisan Mona Lisa itu hanya ada satu, ya kan? Udah milik satu orang. Ada orang yang pengen, ya udah bikin duplikatnya aja, reproduksi dari itu dan lukisannya bagus. Mungkin kalau disandingkan dengan lukisan aslinya aja, kemungkinan yang barunya lebih bagus gitu. Iya, lebih fresh gitu, bagus ya. Ya, dan itu pilihan hidup si para pelukis itu gitu loh. Ya, jadi mereka yang melukis tetapi seperti penyanyi lah, ada yang cover, ya kan, cuma nggak menyanyikan lagunya sendiri, dia cover, betul. Sukses juga, banyak penggemarnya juga, ya no problem gitu ya. Tapi endingnya pelukis-pelukis itu Pak Agus, pelukis-pelukis itu yang mereka bisa meniru, menduplikat dengan baik itu, mereka ada nggak yang endingnya itu akhirnya bisa berkarya sendiri dengan idenya sendiri? Ada nggak yang sampai begitu? Waduh, saya nggak tahu nggak mengikuti sampai itu Pak Agus ya. Tapi kalau dulu ada beberapa pelukis yang saya kenal di Jogja juga, dia menerima pesanan, tetapi juga melukis sendiri, karya sendiri gitu loh. Karena lukisannya mungkin belum terlalu laku, ya untuk keperluan sehari-hari dia membuat lukisan pesanan, gitu. Itu termasuk pelukis yang dulu tetangga saya, itu senior, itu pernah juga seperti itu. Itu bahkan ayah saya aja pesan, dipasang di rumah itu lukisan Basuki Abdullah itu ada 3 atau nggak salah direpro sama dia, bagus. Kalau nggak memperhatikan ya, wah ini Basuki Abdullah ya nggak mungkin. Waktu itu kan ayah saya juga nggak punya duit untuk beli lukisan Basuki Abdullah gitu. Jadi sejak saya kecil pun di rumah sudah banyak di dinding itu lukisan-lukisan. Gitu, walaupun reproduksi. Gitu. Jadi itu juga versi murah membuat referensi saya banyak. Ya, betul. Paket murah ya. Paket murah itu. Pak Hari kemarin kayaknya juga habis membeli karya seni kayaknya kalau nggak salah ini. Kemarin juga di Arjok ada paket murah. Ada paket murah gitu ya. Edisi A3 gitu. Ya. Itu sama sih, asik juga sih kalau kita bicara. Oh ya, sebelum kelupaan, ada tambahan 3 voucher dari Kotipa Pos nanti ada tambahan 3 voucher. Berarti ada 6 penanya yang dapat itu ya. 3 tetap 3 ya. Jadi double. Ada tambahan, double ya. Oke, kalau kita bicara ide itu memang benar sekali karena Mas Adi, profesiku kan arsitek gitu ya. Jadi dan di era digital begini ini banyak sekali sebenarnya kita mau meniru apapun itu sangat bisa itu. Karena semua informasi itu terbuka, semua contoh-contoh desain itu terbuka itu. Kalau ketika dulu saya kuliah internet belum seperti sekarang, desain itu, referensi itu kita mesti datang ke perpustakaan gitu kan, atau beli buku arsitektur yang waktu itu harganya mahal, tidak murah gitu kan. Bahkan saya waktu di perpustakaan tuh lihat buku bagus-bagus itu, wah ini cuman bisanya fotokopi gitu. Sekarang referensi di internet begitu banyak, sehingga kita
mau jadi arsitek yang seperti apa, yang sekedar nyontoh aja, inspired by, atau benar-benar bisa create sendiri, itu menjadi penting sekali. Itu hampir mirip-mirip juga. Benar. Oke, Pak Agus ini kan melewati masa dari masa ke masa, iya, kan? Dari analog ke digital gitu kan. Gimana Pak Agus bisa cerita nggak tentang pengalaman nih Pak dari transisinya dari prosesnya itu sampai challenge-nya seperti apa Pak Agus? Bisa sharing Kak ke teman-teman Pak dari analog ke digital? Saya termasuk orang yang tidak gila pada gadget, ya. Jadi saya kalau udah punya kamera ya itu saya pakai, gitu, saya optimalkan. Saya jarang sekali ganti-ganti kamera. Ganti-ganti merek kamera juga jarang sekali. Awal saya pakai kamera Olympus. Nah, karena saya hanya mampu untuk beli itu. Sepertinya keinginan saya itu saya beli pengen punya kamera konteks dengan lensa color safe. Mahal itu. Tapi mahal sekali. Sampai sekarang masih mahal itu Pak Agus. Nggak terlalu mahal waktu itu kan. Sampai sekarang juga mahal. Sampai sekarang masih mahal. Nah, akhirnya kamera pertama saya Olympus OM1. Itu cukup lama. Setelah saya berhasil menang lomba foto, saya mampu beli kamera konteks berikut 3 lensa. Itu seharga 600.000 waktu itu, tahun 80 awal. Nah, saya menang lomba foto 500.000, 550.000. Jadi saya masih punya tabungan dari lomba foto yang lain. Akhirnya saya bisa beli itu bekas, kamera bekas, tapi masih bagus. Akhirnya ya Olympus saya istirahatkan, saya pakai konteks dengan 3 lensa, tetapi yang saya pakai banyak saya pakai itu 28 mili dan 135 mili. Gitu, itu lama sekali sampai era autofocus. Autofocus konteks itu mengeluarkan autofocus, tapi harganya luar biasa mahal. Hanya saya pindah ke Nikon autofocus, gitu. Nah, lama juga saya di situ dengan autofocus itu, pakai Nikon. Tahun berapa itu Pak Agus? Kalau boleh tahu. Bagaimana? Tahun berapa itu? Waduh, saya nggak terlalu apa ya. Tapi yang jelas autofocus pertama keluar Nikon, ya saya ganti Nikon, gitu. Kemudian setelah itu keluar baru terus, saya masih pakai Nikon terus sampai era digital, kalau nggak salah D100 ya. Nah, saya berubah ke digital D100 Nikon, gitu. Kebetulan saya dapat order motret hotel. Jadi uang dari motret hotel itu untuk beli itu. Jadi saya beli kamera D100, langsung kembali karena saya dapat order motret hotel, gitu. Dan untungnya berlipat kali karena hotel dia seluruh Indonesia akhirnya saya motret. Ya udah, jadi saya memang motretnya itu segala macam saya foto, gitu. Apa saja saya foto, gitu. Kecuali pengantin saya mungkin 2 kali lah saya motret pengantin itu karena teman saya. Gitu. Teman saya sekarang menjamur. Ya udah saya motretin. Padahal sekarang menjamur sekali Pak Agus foto wedding itu. Bahkan itu menjadi salah satu cara bagi teman-teman yang sebetulnya kalau kita mau cari duit itu namanya wedding photographer itu nggak ada matinya. Betul. Orang zaman gempa bumi, zaman krisis, zaman COVID aja orang tetap kawin. Menikah, gitu itu kebutuhan, itu sudah nggak bisa ditolak kalau itu Pak Agus. Nggak bisa ditolak itu. Nah ini tuh, kalau mau cari duit tuh jadi wedding photographer sebetulnya. Yang sekarang itu menjadi banyak dilakukan oleh teman-teman dari berbagai level gitu, dari harga pricingnya juga macam-macam. Yang penting itu sebetulnya motonya, silahkan motret pengantin berkali-kali sebanyak mungkin. Tapi menikah sekali gitu loh. Nah, itu kan. Ini udah mulai jokes-jokesnya udah mulai keluar ini. Angel ini. Jadi ini ada sesuatu yang menarik ini. Pak Agus itu bilang saya tidak terlalu care dengan kamera, dengan gear gitu ya. Tapi punya museum kamera. Banyak banget kameranya. Luar biasa. Macam-macam. Leica aja ada di sana. Apapun ada gitu. Ini kok bisa begitu, gimana Pak Gus? Akhirnya saya nggak terlalu peduli dengan gear tapi bisa punya museum kamera. Gitu. Jadi saya itu senang ngumpulin, senang koleksi. Jadi kamera yang sudah saya pakai itu tidak pernah saya jual. Olympus
tetap saya simpan. Iya, Ya, Nikon saya simpan, konteks saya simpan. Mamiya saya pernah pakai, Mamiya medium format saya simpan juga. Akhirnya kan banyak. Iya, Karena banyak, kadang-kadang ada dulu di utara Pasar Beringharjo, iya. itu ada seorang anggota Hispa, namanya Pak Wibowo Jati, dia tuh jualan kamera bekas. Ah. Nah, kadang-kadang saya sambil hunting, jalan-jalan ke situ ada, saya beli satu. Karena temen juga bisa dapat harga khusus. Ya, Mamiya M645 berikut lensanya itu saya beli dari beliau. Ya, Gitu. ya, ya. Lama-lama banyak kamera saya. Oh gitu. Gitu kan. Iya, iya. Lama-lama banyak, akhirnya saya pikir, ini kalau cuma saya simpen sayang. Iya. Ya kan. Udah saya pajang aja. Kalau dipajang cuma sedikit sayang juga kan. Udah saya tambah ini, tambah itu, tambah. Akhirnya banyak gitu loh. Itu yang dipajang itu padahal di dalam lemarinya yang bawah. Itu masih banyak kamera-kamera yang lain. Jadi yang dipajang itu belum seberapa. Jadi waktu ke sana itu dibukain lemari-lemari bawah yang tidak ada etalase kacanya. Itu isinya juga kamera-kamera itu, tumpuk-tumpuk itu. Jadi Itu. kalau Pak Agus landing ke negara mana yang dicari toko Iya. loak. Dan ini yang menarik ini ini bisa jadi itu karena dulu di Pasar Beringharjo di lantai 2 itu Pak Agus itu kan juga ada orang jualan kamera itu kan di sana. Kamera-kamera bekas. Kamera-kamera itu Lama masih ya. bagus-bagus tapi masih Bagus-bagus. bagus-bagus. Nah ini yang paling menarik dari Pak Agus ini kalau setiap kali punya kamera itu nggak pernah jual, berarti nggak pernah BU, Oh iya, nggak pernah beda. nggak pernah BU, beda sama sekarang gitu kan. Ya karena saya hidup dari foto. Iya Oh, betul iya, betul. betul. Sekarang tuh banyak Pak Agus yang hidup dari foto tapi juga BU terus, itu banyak juga itu. Repot itu. Iya, iya. Oke Pak Agus, pengalaman menarik. Menarik, Gitu. betul. Artinya dari zaman analog sampai ke digital sekarang dan saya rasa Pak Agus juga komplit sekali karena masih mengikuti kamera-kamera terbaru. Ya, Beliau juga salah sampai satu hari ini. sampai hari ini ex-fotografer Indonesia Ya. dari tahun 2012 atau 13 dari ya. awal, ya. Dari awal. Mungkin ini pertama kali Pak Agus jadi ex-fotografer Indonesia Iya. ini. Nah, ada kesulitan, bukan kesulitan sih lebih tepatnya bagaimana kelebihan analog, kelebihan digital. Ya. Pak Agus. Apa sih kelebihannya dari analog ketika Pak Agus merasakan perpindahan dari ke digital awal-awal kan pasti kualitasnya belum sebagus Ya, sekarang gitu ya betul. sehingga wah ternyata ada kelebihan ada kekurangan. Apa sih kelebihan kekurangannya Pak Agus? Ya gini, dulu saya beruntung saya bisa melalui era analog. Ya, Kemudian ke digital. Kalau menurut saya sebetulnya nggak masalah, sama saja. Justru yang kesulitan itu justru yang tidak mengalami analog. Ya, ya. Jadi kalau kita sudah mengalami analog, masuk ke digital, asal kita tidak terlalu gaptek, itu mudah. Ya, betul. Tetapi betul. justru kalau yang langsung era digital, dia mau jadi fotografer itu menurut saya agak sulit, gitu. Ya paling enggak untuk mendalami itu lebih sulit daripada orang yang pernah mengalami analog, Ya, gitu. ya, Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, Memang awal-awal kualitas kamera digital itu buruk sekali. Iya, betul. Buruk sekali dulu. Ya kan masih sangat lambat. Aduh, dan Betul. memory card-nya juga gede-gede, ya kan? Betul. Itu aja cuma berapa megabyte. Megabyte. Iya. 128 megabyte itu saya beli 800.000. Tahun segitu loh, 800.000 loh tahun Mahal segitu. sekali dulu mahal sekali. Iya. Mahal sekali, tapi ya karena kemajuan teknologi yang sangat amat cepat, saya yakin kamera digital ini nanti bakal melampaui analog. Iya. Dan betul, kalau menurut saya, sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh kamera digital, tidak bisa kita lakukan waktu zaman analog. Ya. Dulu kebalikannya, Ya. era digital awal, banyak hal yang bisa dilakukan di analog, tidak bisa di digital. Sekarang Ya, udah ya. terbalik. Ya. Contoh paling mudah lah, contoh paling mudah. Kalau kita motret dari pesawat terbang, nembus ke jendela pesawat itu, Ya. hasilnya buruk kalau pakai film. Sekarang pakai digital bisa sangat clear kok. Ya. Pakai kamera pocket aja bisa sangat clear. Betul. Iya, Betul. Gitu. Betul. Jadi ya seperti itu salah satu keuntungannya gitu loh. Ya. Tetapi yang paling menguntungkan sekaligus paling menjerumuskan adalah jepret langsung bisa dilihat di monitor. Wow, betul. Ya. Ya kan? Nah itu kan untuk belajar dirugikan. kan langsung. Kalau Iya. zaman dulu kan diproses cuci film dulu baru dicetak kelihatan. Iya, betul. Ya. Nggak bisa langsung kita koreksi. Sekarang bisa langsung dikoreksi. Iya. Ya kan? Oh ini begini.
tetapi akibatnya justru fotografer zaman sekarang itu sembrono, kurang teliti, Iya, iya. ya kan? Betul. Gitu, jadi cepat-cepat sebanyak mungkin. Iya. Nah, kalau dulu kan enggak, satu Hati-hati. cepretan itu duit, Iya, hati-hati banget. setiap cepretan duit, gitu loh. Iya. Jadi kita lebih hati-hati, apalagi kita nggak bisa lihat hasilnya. Iya, Jadi iya. perlu kemampuan si fotografer untuk benar-benar bisa mengkalkulasi pencahayaan, Iya, betul. ya kan? Betul. Croppingnya juga demikian. Betul. Iya. Nah, saya beruntung, saya dulu karena nggak punya duit, banyak motret pakai film slide. Karena film slide itu filmnya lebih mahal dari film negatif, tetapi prosesnya hanya sekali. Begitu sekali dicuci, sudah langsung jadi positif. Iya. Ya kan? Nah, keuntungannya lain apa? Film slide itu tidak bisa di cropping. Oh, Kalau di cropping jadi kecil. Iya. Jadi kita berusaha meng-cropping saat memotret. Iya. Nah, itu yang menguntungkan. Gitu loh. Jadi ketika saya motret sekarang hampir tidak pernah di cropping. Karena apa? Ketika motret sudah saya cropping. Sudah kebiasaan. Croppingnya pada saat memotret. Iya, itu merupakan habit itu. Jadi saya juga Nah, mengalami itu. analog itu Pak Agus. Jadi ayah saya itu kan Betul, juga itu motret tahun keuntungannya ketika 88. kita sudah motret zaman analog. Iya. Iya. Itu mindset Exposure juga, pencahayaan juga. Betul. Gitu. Ya, itu terjadi Kira-kira. karena saya mengalami juga Pak Agus. Jadi ayah saya itu motret juga dari tahun 86 87 gitu ya. Terus saya 88 89 itu masih SD kan. SD. Tahun segitu kan. Itu juga ikut megang kamera, lihat kamera, diajarin itu kan motret dan sebagainya, sehingga sampai sekarang habit yang terbawa oleh saya adalah saya itu jarang sekali motret ngeburst. Jadi continuous itu jarang banget gitu. Kenapa? Karena zaman dulu itu motret ketika SMA masuk ke ada kegiatan jurnalistik gitu ya, lalu di kampus juga ikut divisi fotografi mahasiswa gitu. Itu masih pakai analog. Jadi kita bener-bener film itu beli pakai uang tabungan, terus diirit-irit gitu kan, motret ya harus bener-bener mikir gitu kan. Wah ini isinya cuma 36, bawa cuma 2, kalau 2 berarti kan 36 kali 2. Betul. Motret seharian gitu kan, jadi harus hati-hati bener gitu. Itu belum cuan tuh ya. Belum cuan itu masih belajar itu. Belajar. Jadi bener-bener sekarang juga habit itu terbawa, nggak jarang sekali motret itu kok harus ngeburst gitu ya, padahal sebenarnya sah-sah aja. Iya. Sah-sah aja, itu betul banget itu. Iya. Oke. Bagus. Dari prosesnya dari analog ke digital yang ingin saya gali lagi, Pak Agus, kan ini pertanyaan mungkin yang perlu teman-teman tahu juga. Kenapa sih Pak Agus lebih banyak memotret itu banyak manusia? Ya? Kenapa? People Gitu Pak Agus. Apa? Ada chemistry sendiri nggak tentang manusia ya Mas Bimo ya? Iya. Ya, Apa yang menarik dari seorang manusia gitu, dari Pak Agus itu, bagi Pak Agus apa sih yang menarik di dunia ini? Kalau sekarang masih di atas bumi ya, di atas bumi ini makhluk paling menarik itu ya memang manusia. Iya sih. Gitu. Gitu loh. Ya kita sendiri nih yang paling menarik. Nah, iya. Dan kita ini selalu aktual, Iya. ya kan? Saya motret Mas Bimo tadi pagi sudah beda sore ini, malam ini. Stylenya udah Gitu beda loh. ini. Ya. Dan orang itu pada dasarnya memang yang paling sering dibicarakan ya diri kita sendiri sebetulnya. Narsis. Lihat aja kalau foto bareng-bareng itu grup gitu, selesai dicetak pasti secara otomatis yang kita cari foto kita, wajah kita di mana ini. Ya kan? Manusia itu paling menarik. Butuh eksistensi. Karena memang di dunia ini, di atas bumi ini, makhluk paling menarik itu manusia. Ya. Paling jahat manusia, paling baik hati manusia, komplit. 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 Bisa menjadi makhluk yang paling setia, bisa menjadi makhluk yang paling jahat, paling dendam, paling benci. Lebih dari Itu binatang ada bisa. di manusia. Iya. Semua ada di manusia. Betul. Iya. Jadi itu yang menurut saya paling menarik. Dan karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian, Ya. jadi menurut saya ya interaksi antar manusia itu sangat menarik. Karena kalau kita hidupnya di hutan ya mungkin yang menarik ya binatang, tumbuh-tumbuhan. Iya. Ya kita hidup bermasyarakat ya otomatis kehidupan kita ini yang paling menurut saya paling menarik gitu. Bahkan di foto travel pun ya di spot-spot yang sangat terkenal di dunia ya itu hanya sekedar spot benda mati.
Iya, iya. Jiwanya di mana? Jiwanya ya ada penduduk di situ. Iya, iya. Gitu loh. Betul. Kalau kita hanya motret menara Eiffel toh, ya sudah. Selesai. Tapi gitu kan. kalau ada penduduknya, itu ada jiwanya di situ. Iya. Borobudur sama saja. Iya, iya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut saya sih, yang paling menarik itu memang di dunia ini manusia. Gitu. Betul. Tetapi juga yang paling menyegarkan manusia juga. Jadi Iya kan? ironis gitu ya, ironis ya. Ironis. Iya, komplit, lengkap. Pak Agus. Manusia itu lengkap. Ada nggak Gitu. fotografer-fotografer yang menginfluence Pak Agus gitu? Artinya ketika Pak Agus berkarya dari zaman dulu hingga sekarang itu, ketika awal-awal motret lah terutama, itu ada nggak fotografer-fotografer yang punya pengaruh gitu ke Pak Pengaruh Agus? yang mempengaruhi. Banyak sih sebetulnya ya, hampir. Tapi tidak ada yang sangat khusus mempengaruhi saya. Ya, ya. Tetapi saya memang banyak melihat foto-foto atau tertarik ke foto-foto yang motret manusia. People fotografi itu Ya, buat saya memang selalu paling menarik. ya. Jadi fotografer seperti Henry Cartier-Bresson Ya. itu tentu saja sangat inspiratif ya. Ya, ya. Kalau yang lainnya misalnya Eugene Smith, Eugene Smith. ya, Eugene W. Smith, Ya. itu saya juga beli buku-bukunya. Gitu. Nah itu menurut saya sangat sangat menarik karena Ya. dia memotret kehidupan manusia. Ya. Gitu. Robert Frank juga asik Pak Agus ya, The American Orang itu. juga motret, penderitaan manusia juga dia foto, Minamata dari Jepang itu dan Ya, sebagainya. ya, ya. Itu menarik sekali. Gitu. Ada filmnya itu Pak Agus sekarang, Minamata itu. Ya, dan Ada itu filmnya itu. ya itu luar biasa Iya. sampai dia tinggal di sana 3,5 tahun Iya. hanya khusus untuk memotret Minamata itu. Istrinya juga jadi orang Jepang juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau memang mau menjiwai memang harus seperti itu sebetulnya. Ya, ya. Ya, ya. Tinggal yang lama di satu tempat kita betul-betul riset, kemudian baru motret dan seterusnya. Itu tuh memang seperti itu. Ya, ini asik. Harus Ini seperti itu. merupakan salah satu tips. Tips. Artinya saya mengalami itu gitu. Artinya ketika saya motret ke satu tempat, motret orang terutama gitu ya. Itu akan lebih bisa menjiwai ketika kita bisa mengenal sehingga tidak bisa sekali datang. Yes. Kadang butuh 2-3 kali, 5 kali gitu ya. Kita ngobrol asik itu lalu kita nanti foto-foto yang kita dapatkan itu hidup dalam tanda kutip. Itu artinya ketika kita bisa mengkredit mereka dengan batas-batas apa dengan sangat natural. Gitu, sangat natural. Nah, ini tips-tipsnya ini kita bisa gali nanti dari Bisa Pak. gali. Pak Agus kira-kira perlu pengulangan nggak atau repetisi ya? Misalkan hari ini kita jalan di 0 km lah. Mungkin kan tadi disampaikan bahwa manusia itu kan kalau misalnya kita foto kantor pos aja juga itu aja. Atau produk juga kalau setiap hari kan orang berubah-berubah ya. Itu perlu repetisi nggak apa yang kita inginkan, hasil yang kita dapatkan maunya kayak gini Pak. Betul nggak? Putus, suaranya hilang. Oh putus. Saya ulangin. Tapi saya udah nangkep lah. Oh, Ya, memang Ya. seringkali kita tidak bisa hanya sekali datang ke satu tempat. Ya, kita harus berulang kali. Itu kalau memungkinkan. Iya. Banyak juga yang tidak memungkinkan. Di luar negeri, saya ceritakan lah Iya. contoh-contoh fotonya itu. Iya, Yang iya. penting kita harus berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Ya. Jangan hanya sekedar datang cepat sudah pergi. Iya. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa menangkap jiwanya. Oh. Jadi betul. saya motret di Beringharjo, saya ngobrol dengan mereka, gitu loh. Nggak sekedar cepat selesai, enggak. Saya juga ngobrol dengan mereka, saya tanya namanya, tanya rumahnya di mana, keluarganya bagaimana, dan seterusnya. Kalau saya balik lagi ke sana, saya udah bawa foto yang kemarin, saya kasih ke dia. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Dan itu bisa jadi lebih dari sekedar basa-basi kan Pak Agus. Artinya kita juga bisa mengusahakan unsur empati kita, simpati kita ke mereka. Artinya kalau ada teman-teman yang melakukan itu sekedar sebagai basa-basi, mungkin ya resultnya juga tidak akan bisa menarik gitu ketika seperti kita ada empatinya lah gitu kan, kita ngobrol itu kan. Betul. Jadi makanya saya selalu anjurkan kalau kita ini mau jadi fotografer, ya jangan show off force di tempat lokasi hunting. Jadi kan dulu kan banyak itu kameranya 3 dibawa semua, ya kan?
Show Itu off, show off. lensanya, waduh, pating cerentel gitu. Nah, Iya. itu justru membuat kita tuh ada jarak dengan objeknya. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kan orang bangga hanya dengan gear-nya itu. Itulah. Ya Itulah. kan? Kalau saya Netizen. justru enggak, saya Iya. kamera saya itu sangat sederhana, lensanya sangat sedikit, motret pakai jaket, saya masukin jaket, kalau mau motret baru saya keluarin gitu. Seperti itu. Saya Iya. ingin menyatu dengan mereka supaya Iya. mereka itu tidak menganggap saya sebagai orang asing di situ. Iya, Jadi betul, betul. jarak itu harus diperpendek, jangan malah duduk. Kita bikin jarak dengan mereka. Betul. Pakaian kita yang Low hari-hari profile. Iya. di mana kita tidak takut kalau kita duduk di tempat kotor, Iya, betul. gitu loh. Kalau Betul. mereka duduk di bawah, kita ngajak ngobrol mereka sambil berdiri, ya itu nggak enak. Ya, Iya. saya harus duduk juga di bawah, gitu loh. Iya, betul. Jadi jangan pakai pakaian yang mahal-mahal, nanti waktu sayang duduk di Iya. bawah, Iya. kan? Jadi duduk. Kan seperti itu. Iya. Toko-toko bisa bahasa daerah kalau kita Iya, tidak iya. lain. Wah, Itu, nah itu jauh lebih bagus lagi. itu betul itu. Tapi kalau betul. nggak bisa, ya modal utama fotografer orang itu, yang motret orang adalah senyum. Yes, Kita universal. harus bisa senyum ke orang, Ya. gitu loh. Ya. Kalau enggak ya gimana orang mau? Ya. Senyum itu bahasa Nah yang, itu yang universal. jarak itu harus diperpendek, Ya. Yes. gitu. Saya sepakat itu. Senyum itu bahasa yang universal. Nah, bicara tentang tadi alat itu, Pak Ya. Agus kan kalau motret ya jangan kamera tuh nggak usah dibawa semua lah. Di rumah Yes. punya 3-4 tuh nggak usah dibawa Betul. semua itu kan. Nah, Agus ini kan jadi ex-fotografer Fuji sejak awal dan Sejak berdiri berdiri film di Indonesia gitu ya. Iya, betul. Waktu itu masih mungkin X100 gitu ya, X100 Yes. yang original gitu Iya. kan. Nah, Pak Agus ini memutuskan mau menjadi salah satu ambasadornya Fujifilm, Fujifilm. menggunakan kamera Fujifilm yang pada saat itu belum secanggih sekarang Benar. dibandingkan dengan kamera-kamera lain yang sudah keluar itu. Betul. What's the reason, Pak Agus? Alasannya apa? Awalnya sebetulnya gini, ada dua hal ya, ada dua hal. Satu, waktu itu saya pas di Singapura, ada teman saya nunjukin, ini ada kamera Fuji baru, X100. Nah, saya kan seneng barang-barang vintage. Jadi Ya, begitu ya. lihat bentuknya, waduh, gila bagus banget ini, bagus banget. Saya langsung beli, dan kamera X100 waktu itu autofokusnya lambat banget. Iya, betul, Loh, tapi betul. fixed lens autofokusnya lambat, ya kan? Iya. Tetapi dia kan wide angle. Jadi saya ketika orang-orang wah jelek ini autofokusnya lambat, saya bilang kamu salah makainya. Dia bilang gitu. Jadi saya motretnya cepet banget karena ya saya motretnya pakai fixed fokus. Jadi jaraknya saya setel di sekitar 2-3 meter, diafragma 8, ISO-nya 400 atau 800, saya cepat-cepat nggak pakai autofokus. Oke. Tajam semua kok. Gitu loh. Karena yang saya foto kan semacam street fotografi. Nggak perlu memfokus dulu, kan langsung aja ceplat gitu. Betul. Dan- Seperti itu. Itu yang pertama, karena saya sudah punya X100. Nah, kebetulan waktu itu saya sedang bawa grup murid-murid saya juga hunting di Bali. Oh. Waktu itu saya masih pakai kamera Nikon. Nikon saya yang saya pakai D300. Iya. Ya. Nah di Bali itu satu tas kamera saya hilang. Wow. Gitu. Berikut memory card-nya ada 10. Wow. Itu hilang semua satu tas pokoknya. Wow. Gitu. Nah, kok ya bahasa Jermannya tuh dilalah. Saya diundang sama Mr. Takahashi, Ya. Presiden Direktur